Oke, boleh kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, pada kesempatan siang hari ini ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Berjumpa kembali dalam sebuah pertemuan yang insya Allah kita akan sama-sama belajar ya, dan sama-sama kembali belajar Al-Quran ya, ini belajar terjemah ya, sekaligus ya maksud dan makna ya secara umum dari ayat-ayat Al-Quran. Dan Masya Allah, saya ucapkan dulu selamat datang semua, selamat bergabung dalam dalam level ini ya, level 2 ya, yang tadinya di level 1 kita belajar kita belajar juz 1 ya, dan di level 2 ini kita belajar juz 30. Juz 30 ini penting Bapak Ibu ya, penting. Kenapa? Karena juz 30 ini adalah di dalamnya itu terdapat al-mu'awwidhatain ya. Ada surat-surat yang agung di dalamnya. Ya, salah satunya itu adalah surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq ya. Surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq ya, atau Al-Falaq dengan An-Nas. Dan surat-surat yang lainnya. Kemudian kalau kita melihat ya, kebanyakan kita itu banyak menghafal surat-surat dari juz 30. Ya, kebanyakan dari kita menghafalkan juz 30 ya, surat-surat pendek. Bahkan anak-anak penghafal Quran itu, anak-anak yang ada di pondok tahfiz, semuanya dianjurkan mulai menghafalnya itu bukan dari juz 1, tapi dari juz 30 ya. Kenapa? Karena di sana biasanya ya kita menggunakan hafalan kita itu dari, atau bacaan sholat kita dari surat-surat pendek yang ada di sana. Maka rugi kalau kita tidak tahu juga makna-maknanya sebagaimana kita mengetahui juz 1. Apalagi kita di dalam metode sekejap ini memang terus dilatih bagaimana ketika baca Quran bisa sambil memahami dan mengetahui maknanya. Ibu Rahma bisa ditampilkan lagi? Nah. Oke, bagus ya. Saya absen dulu nih. Yang hadir ini Masya Allah dari kelas W ada Ibu Azirna. Bilang hadir, hadiroh kalau hadir ya. Oke, Azirna hadiroh. Ya, Ibu Sri Nirwana. Hadiroh. Oke, Ibu Eni Yuniati. Eni Yuniati. Ada tadi Ustaz. Oke, ada ya. Mungkin beliau lagi ke belakang. Bunda Atim. Hadiroh. Alhamdulillah. Ibu Ira. Hadiroh. Ibu Rahma. Hadiroh. Hadiroh. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu buka ini. Kan semua punya buku ya? Buku yang sama. Semua masih pegang bukunya kan? Iya. Buku yang merah ini di situ ada kertas biru 1, ada kertas biru 2. Coba lihat. KB1, KB2.
KB1, KB2. Nah, sudah lihat? Oke. Sudah lihat ya? Sudah, Ustaz. Oke, kertas biru 1, kertas biru 2. Di sini di kertas biru 1 ini ada berapa kata? Ada 30 kata. Ya. Dan di kertas biru 2 itu ada ada berapa? 70 kata. Jadi ada 100 kata yang kita mau hafal. Ada 100 kata yang kita mau hafal ini Bapak Ibu, Masya Allah. Siap menghafal 100 kata ini? Belum. Siap nantinya? Belum. Insyaallah. Insya Allah. Kan kita sudah hafal kertas ajaib. Iya kan? Jadi gini Bu, di kertas ajaib itu bedanya level 1 dengan level 2. Di level 2 sebenarnya sama. Hanya tambahan aja dari yang level 1 sebelumnya. Di level 1 kita sudah menghafal kertas ajaib 1. Di level 2 kita akan hafal kertas ajaib 2. Ada kan kertas ajaib 2 itu? Ada nggak? Ada ya? Nah, itu yang kita akan hafal nanti. Insya Allah pelan-pelan. Pelan-pelan kita akan hafal ya. Kemudian di level 2 ini baru terjawab pertanyaan ibu-ibu. Ustadz, ini kertas biru 1, kertas biru 2. Kenapa nggak dipelajari dulu di mana? Di level 1. Nah, dipelajarinya di sini. Ya. Dipelajarinya di level sini, di level 2. Ya. Di level 2 ini. Kita coba menghafalkan ya. Kalau yang bisa ya, bagi yang tidak bisa juga insya Allah kalau sering-sering lihat kayaknya akan hafal ya. Akan hafal. Ya. Jadi ini Bu, di kertas biru 1 ini dia adalah kata-kata yang ada di surat 3 kul itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ayat kursi. Dengan ayat kursi. Ya. Nah, kalau kita hafal ini sangat membantu kita dalam mengetahui makna-makna nantinya. Ya. Cara menghafalnya begini, Bu. Ini nanti aja ya. Saya mau langsung masuk ke sini sebenarnya, ke surat-surat ini. Coba lihat kertas biru 1. Ismun nama Rabbun, Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan dan seterusnya. Itu nanti ya, itu nanti ya. Kita mulai dulu pertemuan pada hari ini langsung membahas 3 kul ini ya. Baik. Kemudian di level 2 ini juga kita akan mempelajari lengkap 14 kata ganti orang. Biasa kalau yang sebelumnya kan kita hanya belajar 6 kan, dia, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Dia, mereka, kamu, kalian, aku, kami. Sementara dalam bahasa Arab, pelaku ada berapa? Pelaku itu ada 14, Ustaz. Ada 14. Nah, itu yang kita akan hafal nantinya. Ya, yang kita akan hafal. Karena ada walaupun memang jarang keluar ya, tapi di level 2 ini harus naik 1 level lagi kita dalam menghafalkan itu. Ya, sekalipun nanti yang sering keluar hanya 6 itu. Ya, tapi ada beberapa ayat-ayat itu dia menggunakan pelakunya 2 orang. Ya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas. Dan kita sudah hafalkan ini ya. Oke, enggak apa-apa. Ibu Eni tadi lagi sholat ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba Ibu Azirna dibaca dulu surat Al-Ikhlas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, syukran ya. Baik. Di ayat yang pertama ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul, garisnya warna hitam berarti ini apa? Perintah. Perintah. Hitam perintah akhiranlah. Kul ini dari kata kola. Kola yakulu kul. Nah, kan kul berarti katakanlah. Ya, berarti ini perintah kepada Rasulullah kan? Perintah kepada Rasulullah berarti perintah juga kepada kita. Allah bilang katakanlah, wahai Muhammad, berarti wahai kita semua. Apa? Huwa. Nah, ini sudah hafal huwa warna merah. Huwa apa huwa? Dia. Iya. Katakanlah dia Allah. Allah hijau, ahad. Nah, Allah yang ahad, Allah yang satu. Makanya hari Minggu itu Pak dalam bahasa Arab itu apa bahasa Arabnya hari apa? Ahad. Hari Ahad karena dia hari yang Hari pertama. Hari pertama itu. Makanya hari Senin itu hari Isnain. Isnain itu dari kata dua, Isnan. Senin. Jadi hari Minggu itu dalam bahasa kita itu hari Ahad. Maksudnya hari pertama, hari yang ke-1. Oke? Hari Senin itu Senin dari kata isnani, isnain. 2 itu bahasa Arab juga. Di bahasa kita jadi Senin. Oke? 3 bahasa Arabnya 3 apa? 3 bahasa Arabnya 3 apa? Selasa. Jadi hari apa? Selasa. Jadi hari Selasa. Oke. Bahasa Arabnya 4. Arba'a. Jadi bahasa kita itu harinya jadi Arbi'ah, hari Rabu. Hari Rabu. Arba'a dari kata 4 itu. Rabu. Kamis. Hari yang bahasa Arabnya 5. Khomsa. Khomsa kemudian kalau dalam bahasa Arab hari Kamis itu dari kata khomsa, khomis. Nah, jadi bahasa kita jadi apa? Kamis. Nah, dan seterusnya. Oke. Kita kembali. Kul, katakanlah. Ya, ini perintah dari Allah kepada Muhammad, kepada kita juga. Huwa dialah Allah yang ahad, Allah yang satu, Allah yang esa. Ya, jelas ya? Warna biru, warna merah, hijau-hijau. Nah, jelas ini. Allahus Samad. Allah Somad. Perhatikan Somad. Lihat di kertas biru 1. Ada nggak kata Somad? Di kertas biru 1. Ada. Apa itu Somad? Maha tempat meminta segala sesuatu. Panjang maknanya, Pak. Ya. Jadi Somad itu artinya maha tempat meminta segala sesuatu. Berarti Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Bukan hanya sesuatu, tapi segala sesuatu. Itu makna daripada somad. Ini kalau hafal kertas kertas ini, maka menerjemahkannya lebih mudah. Ya, Allahus somad. Ya, oke. Berikutnya lam. Tidak. Warna merah. Tidak. Tidak ya. Lam tidak. Warna merah. Kemudian garisnya merah berarti dia menunjukkan ini fiil mudhari. Pelakunya siapa? Kalau ya di depan siapa pelakunya? Ya, dia. Oke, dia. Oke. Lam yalid ya. Yalid bisa nanti dicari ya. Yalid itu artinya beranak. Ya, beranak. Nanti ada kok di cara mencari biru sudah tahu kan? Ada tuh yang di kamus yang warna biru. Di kertas Ya. biru 1 ada, Ustaz. Kertas biru 1 juga ada ya? Iya. Yalid. Mana? Nomor 5. Oke, nomor 5. Yalid. Dia. Oke. Kalau diartikan ini secara urutan tidak ya kan dia. Tidak dia beranak. Kan? Tapi
kita terjemahkan dia tidak beranak. Ya kan, tidak, ya menunjukkan dia. Yalid kan kita sudah hafal nanti. Iya, berarti tidak dia beranak atau dia tidak beranak atau melahirkan ya. Maksudnya Allah, dia di situ Allah maksudnya. Oke. Walam warna merah dan lam tidak dan tidak. Garisnya 2 warna merah menunjukkan dia apa? Majhul. Majhul, fi'il mudhari, garisnya merah mudhari, garisnya 2 merah mudhari majhul. Sama dari kata yang sama, yalid. Kalau yalid beranak maka yulad diperanakkan. Maksudnya dia tidak dilahirkan. Beranak itu maksudnya melahirkan, diperanakkan maksudnya dilahirkan. Itu sifatnya Allah. Nah, kita terjemahkan ya. Tidak dia beranak dan tidak dia diperanakkan. Nah, kita rapikan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jelas? Jelas ini? Ya. Oke. Jelas, Ustaz. Oke. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, warna merah lagi. Ini sudah hafal kertas ajaib. Dibaca-baca lagi kertas ajaibnya ya. Saya khawatir sudah pada lupa ini. Ibu Sri masih ingat kertas ajaib? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Walam dan tidak. Lam kan tidak, ya kan? Yakun garisnya merah. Yakun garisnya merah berarti menunjukkan dia fiil mudhari. Ya, huruf ya di depan berarti menunjukkan pelakunya dia. Dia. Ya, pasti dia karena kita sedang bicara Allah ini kan. Ketahuan. Berarti dan tidak dia apa? Kun itu dari kata kana yakunu. Dia tidak Serupa. Enggak. Serupa bukan di sini, Bu. Bukan ya, Ustaz. Bukan di sini. Kira-kira makna yang dari kata kana yakunu. Pernah kata dia tidak menjadi, dia adalah dulu. Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Oke, bisa diartikan ada. Nah, bisa diartikan juga ada. Tapi tambah lam tidak berarti dia, dan tidak ada. Dan tidak ada. Dan dia tidak ada, maksudnya tidak ada. Dia, maksudnya Allah kan. Tidak ada lahu. Lahu itu kan la bagi, hunya, baginya. Dan tidak ada baginya. Oke? Dan tidak ada baginya kufuan. Kufuan warna hijau. Kok bisa warna hijau? Ini bahasa kita, Bu, kufuan. Kufuan itu apa ya? Setara. Bapak Ibu pernah dengar kata sekufu? Kesetaraan. Nah, sekufu itu setara. Disarankan menikah itu dengan yang sekufu. Ya kan, dengan yang setara kan? Nah, itu makanya dia warna hijau di sini. Nah, sekufuan maksudnya Allah apa? Dan tidak ada baginya, maksudnya bagi Allah yang setara ya ahadun. Ya, ahadun itu satu, maksudnya satu orang pun nggak ada. Sesuatu pun nggak ada. Ya. Paham ya? Ahadun. Satu, ahad kan satu. Tuh berulang lagi kata ahad di sini. Ya. Maksudnya satu pun nggak ada yang sama dengan Allah. Ya, dan tidak ada dan dia tidak ada apa? Dan tidak ada ya, nggak perlu disebutkan dianya lagi. Itu sudah pasti Allah. Dan tidak ada baginya, ya yang sekufu, yang setara, ya kufuan ahad, satu pun, ya. Kalau kita terjemahkan gini, satunya ini harus di sini, dan tidak ada satu pun yang sekufu dengannya. Harusnya gini, ahadun kufuan lahu, ya kan? Tidak ada satu pun, kan urutannya gitu. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Kan gitu kalau urutannya ya. Nggak ada satupun. Satunya itu di depan sebenarnya urutannya. Oke, jelas ya? Ahadun itu harusnya di depan. Secara urutan. Tidak ada satupun yang setara kufuan lahu. Lahu itu baginya. Tidak ada satupun yang setara lahu baginya. Oke, tapi Allah di sini balik. Dan tidak ada baginya yang setara satu pun.
Saya tanya, kenapa Allah kasih di belakang ahadun? Kalau secara urutan, padahal ahadnya di depan. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Tapi Allah bilang, dan tidak ada satupun dengannya yang setara satupun. Supaya apa? Supaya sama semua ujung-ujungnya Pak. Lihat tadi, dari atas ahadun, somadu, yulad, dadal, semua kan ujungnya kan? Ya. Kemudian di sini Allah bilang ahadun. Iya, Ustaz. Nah, jadi sama. Di situ nilai sastranya dan Allah pasti tahu lebih hikmahnya. Tapi secara urutan harusnya ahadun kufuan lahu. Satu pun tidak ada yang sekufu lahu dengannya. Tapi Allah bilang walam yakun lahu, baginya kufuan, ya kufuannya ya dikasih di tengah setara ahadun, satu pun. Nah, tapi dari segi makna tidak merubah, ya. Masya Allah. Kita ulang ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang satu. Ya, Allah itu satu, ya. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu, ya. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu, dan tidak ada baginya kufuan ahad, yang setara sesuatu pun. Ya, tapi kita terjemahkan, kita rapikan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya, tapi Allah kasih di belakang ahadunnya supaya sama ujung-ujungnya. Paham? Jelas Bapak Ibu? Iya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu maknanya. Bismillah. Jadi Allah menjelaskan di sini, katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Ya. Allah itu satu. Ya. Artinya Allah satu dalam segala hal. Sendiri dalam segala hal. Dalam mencipta Allah sendiri. Dalam mengatur Allah sendiri, dalam memelihara Allah sendiri. Ya. Seperti itu. Oke, jadi Allah satu. Di sini Allah jelaskan lagi Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Somad. Ya. Jadi Allah itu tempat meminta segala sesuatu, mulai dari masalah yang kecil, masalah yang besar, semua harusnya digantungkan kepada Allah. Allah sendiri yang bilang, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Maka jangan pernah minta kepada dukun, jangan pernah minta kepada pohon, jangan pernah minta kepada batu. Ya, Allah tempat meminta, bergantung, ya, segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian Allah bilang lam yalid walam yulad. Nah, kan? Allah itu tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan, Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak punya ibu, Allah tidak punya anak. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tugas kita di sini kita harus menafikan itu. Kita harus menafikan bahwa Allah nggak punya orang tua, nggak punya anak. Kenapa? Karena kalau punya anak, coba Bapak Ibu, kalau punya anak, bisa jadi Bapak Ibu nanti akan tua dan Bapak Ibu akan bergantung kepada anaknya, betul atau enggak? Dan Allah nggak mungkin bergantung kepada anak. Makanya Allah nggak punya anak. Ya, Allah tidak punya anak. Kalau kita mungkin bisa bergantung kepada anak kita kalau kita sudah tua nanti. Sekarang waktu kita masih kecil kita bergantung kepada orang tua, kita nggak bisa apa. Ya kan? Ya kan? Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Mantul, suara saya mantul ini. Nah, oke ya. Jelas? Jadi jadi selain kita menafikan bahwa Allah tidak punya anak, ya Allah juga tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, ya di situ juga ada makna bahwasanya kita menafikan ya bahwa Allah itu bergantung kepada sesuatu. Karena nggak mungkin kita minta kepada sesuatu yang mana dia sesuatu itu bergantung juga kepada yang lain. Kan gitu. Ya. Allah nggak bergantung kepadanya sesuatu pun. Nah, makanya nggak punya anak, nggak punya orang siapa? Orang
orang Nasrani bilang Allah punya anak kan? Ya, katanya suara saya masih jelas? Bapak, Tuhan Ibu. Tuhan Mana Bapak. Bapak? Ya, Tuhan suara saya Bapak, masih jelas? Tuhan Ibu. Masih. Orang Nasrani bilang Allah punya anak, Nabi Isa. Bapak. Orang ya, ya kan? Orang Yahudi bilang Allah juga punya anak, namanya Uzair. Ya, Uzair. Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Allah bilang di sini, lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, Allah juga tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Nah, ya. Kemudian lanjut, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya ya sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, dan tidak ada yang sesuatu pun yang setara dengannya, dengan Allah. Ya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah hidup, manusia juga hidup, tapi hidupnya Allah abadi kekal. Kita hidupnya sementara. Ya. Allah itu mendengar, kita juga mendengar. Nggak sama antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Kalau kita mendengarnya hanya terbatas, mungkin yang sekian meter kita masih dengar kalau orang cerita. Tapi kalau Allah tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Allah melihat, kita juga melihat. Manusia juga melihat, tapi melihatnya kita terbatas, Allah melihat tidak ada batasnya. Makanya Allah bilang tidak ada yang sekufu dengan Allah. Satu pun nggak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sama. Ya, nggak ada yang sama. Ya. Nah, paham Bapak Ibu? Oke, selesai sudah surat Al-Ikhlas. Lanjut. Ya. Nggak ada yang mau ditanyakan, nggak ada yang ganjal ya? Tafsirnya nggak dibaca. Apanya? Tafsirnya. Nggak usah. Sudah tafsirnya sebenarnya itu saya jelaskan. Itu aja. Oke, baik Ustaz. Oke, lanjut. Silahkan siapa yang mau baca? Berikutnya. Sebentar, saya mau sapa-sapa dulu nih yang ada dari kelas B ini biar lebih akrab lagi. Masya Allah. Masya Allah. Di sini ada Ibu. Ada Ibu Siti Zainab. Assalamualaikum. Ibu Siti Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, maaf Masya terlambat. Allah. Menyimak monitor Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, insya Allah. Masya Allah. Ibu Azirna dari kelas B juga ya. Kalau Ibu Zainab ini dari Jakarta. Ibu Azirna dari? Halo. Dari Palu. Wah, Masya Allah. Ini mahasiswi saya di Palu ya. Oke, berikutnya ada Ibu Hafsa. Bu Hafsa. Ya, Assalamualaikum Ibu Ustaz. Zainab kayaknya biar akrab nih, kayaknya bisa aktifkan videonya Bu, biar kenal yang mana sih Ibu Zainab itu. Biar kenal teman-teman. Ya. Oke. Ibu Zainab sudah. Ibu siapa lagi tadi? Ibu Hafsa. Ya, Bu. Ya, kita selang-seling aja ini. Ada Beberapa nih aja. Bu Wina, ini siapa Bu? Wina Lisa. Ya, ada Ibu Wina juga ada. Dan dari kelas B semua ini Bu, insya Allah. Oke. Suara saya jelas nggak sih? Soalnya biasa jaringan. Jelas, Ustaz. Oke. Jaringannya kadang putus-putus ya. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Sekarang Bunda Atim, silakan Bunda dibaca surat Al-Falaq. Nah, dibaca dulu. Bu dinaikkan Bu. Ya, silakan. Bu Rama dinaikkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad
Alhamdulillah. Syukron Bunda. Baik. Allah di sini mengatakan kul. Apa tadi kul? Garisnya hitam. Katakanlah. Iya, Katakanlah. perintah berarti kan? Katakanlah. Berarti dia Katakan. fiil amr. Ya kul, Bisa katakanlah. Nah, katakanlah wahai siapa? Wahai Muhammad. Wahai kita juga berarti kan? Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, turun juga kepada kita. Katakan, ya, wahai Muhammad, katakan wahai kita semua. A'udzu. Nah, a'udzu garisnya merah. Garisnya merah berarti fiil mudhari. Pelakunya siapa kalau ada a'udzu? Pelakunya siapa? Ana. Ana, pelakunya aku. Ya kan? Aku, A'udzu. saya. Aku berlindung. A'udzu. Ibu-ibu sering bilang a'udzu billahi minasyaitonirrajim kan? Ya. A'udzu. Kalau kami berlindung, na'udzu. Ya kan? Katakan wahai Muhammad, apa yang mau dikatakan Nabi Muhammad? Apa yang kita mau katakan? A'udzu. Aku berlindung. Ya, bi sebenarnya artinya dengan. Ya, dengan Rob. Ya, maksudnya Rob Tuhan al-Falak. Apa itu falak? Nah. Falak itu apa? Subuh. Falak subuh. Ya, berarti Fajar. katakanlah Fajar. a'udzu. A'udzu aku berlindung ya. Kalau dia berlindung bagaimana? Kalau dia berlindung? Hah? Dia berlindung. Masih ingat nggak pola fiil mudhari'? Kan aku berlindung bisa. Kalau dia berlindung gimana? Mereka berlindung kan pernah sudah kita ajarin. Iya, iya. Ya. Ya berarti ya uzu. Kalau mereka berlindung, tinggal tambah waw nun aja dari ya tadi. Ya uzuna. Nah, Kamu berlindung. Ta'udzu. ta'uzu. Kalian berlindung, tinggal tambah waw nun. Ta'uzu. Ya, aku berlindung a'udzu, kami berlindung na'udzu. Oke ya? Katakan wahai Muhammad, aku berlindung a'udzu kepada siapa? Bi Rabbil Falak. Ya. Kepada Rob. Ya. Rob itu Tuhan. Ya. Tuhan apa? Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti menguasai. Ya, makanya Rob itu bisa diartikan Rob Tuhan yang menguasai apa? Menguasai falak. Falak itu subuh. Ya. Wajar apa Oke. subuh? Paham ya? Falak itu subuh. Bisa dilihat nanti ya. Coba sambil Bapak Ibu lihat kertas biru 1 atau kertas biru 2. Ada semua nggak kata-kata a'udzu bi Rabbi al-Falak? Ada semua nggak di kertas biru 1? Ada baris Nah. enam. Ada Ustaz. Lihat di nomor 6. A'udzu, aku Berlindung. aku berlindung. Kemudian ada nggak Robbi? Ada Ustaz. Falakun. Falakan. Robbi ada ya, itu tuh Robbi di nomor 1 tuh, di nomor 1. Rob. Tuhan. Kemudian falak. Ada Baris Ustaz enam. habis. A'udzu. Mana falak mana? Falak Baris ada tuh 6. subuh. Ya di nomor 6, 6. kolom kedua. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung. Berlindung berarti kepada. Memang dia bi artinya dengan ya. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, berlindung itu kepada. Pasti berlindung kepada kan gitu. Maka qul a'udzu, katakanlah aku berlindung kepada Rob. Rob apa? Rob subuh. Falak itu subuh. Rob berarti bisa ditambah dengan kata menguasai. Ya. Allah menguasai semuanya, tapi kenapa di sini Allah sebutkan khusus subuh saja? Ada maksudnya, ya. Ya, nanti kita akan jelaskan. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai. Namanya Rob pasti menguasai. Jadi menguasai itu bukan arti dari falak ya. Rob yang menguasai maksudnya Rob, makna di sini namanya Rob menguasai. Mencipta, menguasai, memelihara. Oke? Nah, jadi falak subuh. Biasanya ada terjemahan gini. Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh. Jadi falak itu dia katakan menguasai subuh. Enggak. Falak artinya subuh. Terus kata menguasai dari mana? Dari di kandungan kata Rob. Yang namanya Rob pasti menguasai.
Tapi yang saya mau sampaikan, falak bukan artinya menguasai ya. Ya. Nah, falak itu subuh. Oke, paham ya? Kemudian ya min apa min? Hindari. Min dari syarri. Cari kata syarri di kertas biru 1. Syarri. Kejahatan. Kejahatan. Nah, syarri dapat di mana? Oke, dapat di nomor 6 Pak Baris ya. 6. Iya. Nah, di situ di situ syarun sama aja itu, syarun syarri. Keburukan. Nantinya hurufnya sama. Keburukan. Keburukan. Ma itu apa yang? Apa ya? Kholako garisnya hijau. Menunjukkan Wah. ini kata kerja lampau. Ada kata kholako? Ada. Ada di Dia telah baris menciptakan. masih di Baris 6. 6. Dia telah menciptakan. Berarti artinya min dari syarri keburukan ma apa yang garisnya hijau telah. Pelakunya dia. Pelakunya dia pasti kan Allah. Ya. Dari keburukan apa yang telah dia ciptakan. Nah, kan gitu kan kholaqo makanya Allah disebut dengan kholik. Karena Allah itu mencipta. Makanya kholaqo artinya dia telah menciptakan. Ma kholaqo apa yang telah dia ciptakan. Ya, pasti ada kata dia di sini karena pelakunya dia, karena pelakunya Allah ya. Oke, min syarri ma kholaqo. Kemudian Allah bilang berikutnya wa min syarri. Maknanya sama. Dan dari syarri keburukan. Gosikin ada di kertas biru 1. Gosikin artinya apa di kertas biru 1 di nomor 7. Gosikin. Gosikun di situ. Keburukan. Malam. Iya, malam. Gosik itu artinya malam. Ini kita akan tahu maknanya karena memang khusus surat yang 3 kul ini ada di kertas biru 1. Ya. Baik, gosik artinya malam. Idza warna merah apabila. Wakoba ini pelakunya siapa? Iya. Dia, bagus. Pelakunya dia. Ya, tapi kalau dalam terjemahan tidak perlu lagi diterjemahkan dia. Wakoba artinya apa? Wakoba. Ada di situ. Gelap gulita. Dia telah gelap gulita. Tapi dalam terjemahan tidak perlu dibilang dia telah gelap gulita. Karena sudah diwakili oleh kata gosikin. Maka dia di situ maksudnya adalah gosik. Gosikin itu malam. Tapi secara asal wakoba itu artinya dia telah gelap gulita. Tapi dalam terjemahan ya nanti nggak usah bilang dia telah gelap karena gosik sudah menunjukkan malam. Itu maksudnya dia di situ malam itu. Nah, saya ulang ya. Wa min syarri dan dari keburukan ghasiqin malam idza apabila waqaba telah gelap gulita. Nah, tanpa perlu bilang dia telah gelap gulita. Nah, karena yang dimaksud sudah diwakili oleh kata ghasiqin ya. Oke. Kemudian wa min syarri dan dari wamin dan dari syarri. Apa syarri tadi? Jadi kan keburukan. Keburukan nafasati. Kejahatan ya. Nafasati ini berarti kalau dulu Perempuan. iya, ada di sini, Pak. Ada di sini, Bu. Nafasati. Ada. Udah baris 7. Penyihir yang banyak meniup. Nah, yang banyak meniup ya. Nah, di situ perempuan, nanti saya jelaskan kenapa lebih diidentikan dengan perempuan. Kenapa bukan nafasin? Tahu kan polanya pola itu? Kalau pelaku kalau dia ada tak di belakang berarti dia perempuan yang kan? Kalau nafasin berarti misalnya muslimin. Berarti itu orang-orang yang muslim. Muslimun, orang-orang yang muslim. Tapi kalau muslimat, perempuan yang muslim. Nah, di sini kita bilang nafasat, perempuan penyihir yang banyak meniup. Ya, oke. Kita ulang.
Wa min perempuannya? syarri, dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Maknanya panjang memang nafasat. Ya, fi di dalam al-uqad. Apa al-uqad? Uqad Buhul-buhul, ikatan-ikatan. buhul-buhul. Ikatan. Ikatan-ikatan. Tapi Ustadz ini syarinya nggak disebutkan. Syarri keburukan. Syari. Syari Wamin keburukan. syari nafas. Syarri keburukan. Yang menyebutkan perempuan yang mana Ustadz? Ini nafasat. Nafasat itu menunjukkan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Itu arti dari nafasat. Oke? Nah, jelas Ibu? Bunda Atim, jelas? Ya, enggak, maksudnya kalau kita lihat dari kata dari fiil, bukan fiil dua ini. Ini isim fa'il, Bunda. Ya, isim fa'il ini Bunda. Isim Nafasat. fa'il, Bunda. Nafasa, Ya. nafasun, nafasin, nafasa, nafasat. Perempuan-perempuan Oh, iya. penyihir yang banyak meniup. Ya. Tapi kayaknya hanya berulang sekali aja ini. Ya, nafasat. Ini jarang dibilang nafas. Nah, makanya saya bilang sebentar saya jelaskan. Kenapa hanya perempuan yang disebutkan di sini? Kok nggak ada laki-laki? Ya. Yang banyak kenapa, meniup Pak di Ustadz? dalam ikatan-ikatan. Oke? Kenapa? Gimana? Kenapa? Ustadz? Gimana Ustadz? Ulangi. Sebentar saya jelaskan. Bu. Ulangi. Dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Itu arti dari nafasat. Ya. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Fil uqad. Di dalam ikatan. Di dalam apa? Buhul-buhul. Atau ikatan-ikatan. Ikatan ya. Jelas ya? Ya. Nah, nanti kita ulang. Nah, ini kita masih perlindungan terus ini. Wa min syarri, dan dari syarri, apa syarri? Keburukan. Keburukan. Nah, syarri sudah Keburukan. berulang berapa kali? Keburukan. Hasidin. Hasad. Hasidin garisnya biru. Artinya orang yang hasad. Ini bahasa Arab tapi sudah jadi bahasa Garisnya kita. hitam, Ustadz. Ya? Garisnya hitam. Garisnya hitam. Apa itu, Bu? Hasidin garisnya hitam. Hasad. Enggak, Bu. Ini warna Ustadz. warna apa? Warna biru karena dia pelaku. Biru. Biru ini. Biru tua. Biru tua ini. Oh, ini kok hitam. Biru Ya. tua. Oh, biru kan di atas kayak biru. Oh, Ada nggak di kertas biru satu hasidin? Hasada. Ada yang dapat di kertas biru satu kata hasidin, hasid? Hasada. Di kertas biru dua ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Inilah bedanya Bapak Ibu. Setahu saya kalau dia biru terang, itu dia ada di kertas biru satu atau kertas biru dua. Kalau dia biru agak gelap, itu dia dia tidak ada di kertas biru satu atau kertas biru dua. Ya, oke, kita kembali ke sini. Hasidin, hasidin ini garisnya warna biru, berarti menunjukkan ini isim fa'il. Kata dasarnya apa? Hasad. Berarti berarti hasidin artinya apa? Hasidin, hasid. Orang-orang yang hasad. Enggak, bukan orang-orang. Hasad. Kalau orang-orang itu hasidun, ada waw nun di belakang, Bu, atau ada ya nun. Hasidun, hasidin. Kalau hasid, orang yang bukan orang-orang yang. Paham ya? orang yang Jelas nggak? orang yang Fa'il, benci. orang yang Orang mengerjakan. Hasid. Orang yang hasad. Jangan terpengaruh dengan kasroh lain ini. Hasidin, din. Memang hasidin bunyinya, tapi dia bukan kecuali ada ya nun, hasidin. Itu baru orang-orang yang hasad. Tapi kalau cuma hasidin, itu hasid itu. Orang yang Hasad. orang yang hasad.
Idza apabila hasada. Apabila hasada. Apa itu hasada? Dia hasad. Ya, apabila dia hasad. Apa saya benci? Garisnya warna hijau. Berarti dia apa? Dia telah hasad. Dia telah hasad. Ya, garisnya hijau berarti telah. Ini hasada belum ada tambahan berarti ini pelakunya dia. Dia telah hasad. Mati. Madi. Dan dari wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia telah hasad. Benar nggak? Nah, begitu ya? Ya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Saya ulang dari atas dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan subuh. Maksudnya Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri, dari keburukan, ma, apa yang khalaqa, telah dia ciptakan. Wa min syarri, dan dari keburukan, gosikin, malam. Gosikin malam ya. Ini ada di hafalan, nanti akan dihafal. Idza, apabila, waqoba, apabila telah gelap gulita. Nah, pelakunya dia, tapi maksudnya adalah gosik tadi. Ya, malam ya. Jelas? Wa min syarri, dan dari keburukan, an-nafasati, perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Fil uqad, di dalam ikatan, di dalam ikatan. Nah, gitu ya. Oh, dari ikatan. Wa min syarri, dan dari keburukan, hasidin, orang yang Hasad. idza hasada, apabila dia telah hasad. Nah, jadi hasad itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya tanya Bapak Ibu, hasada ini artinya apa hasada? Dengki. Dengki. Ya, dengki, tapi jangan bilang dengki, bilang aja hasad. Itu sudah jadi bahasa kita. Pokoknya yang sudah jadi bahasa kita, jangan terjemahkan ke bahasa Indonesia yang sinonimnya. Oh, I see. Gitu ya, supaya tambah banyak perbendaharaan kita. Saya tanya, di sini hasada, hasad kan? Kenapa di sini bukan warna hijau? Ya kan, hasad. Ini kan hasad. Kok di sini warna biru? Ada yang bisa jawab? Hasidin. Yang warna biru hasid. Iya, ini juga warna hijau. hasada ini warna biru juga ini. Hah? Ya kan Warna hasada. hijau. Hasut ya. Iya, hasud itu sama dengan hasad, Bu. Cuma bahasa kita jadi hasud. Tapi sebenarnya kalau asal katanya dia hasad. Tapi nggak tahu kenapa bisa jadi hasud. Ini maksudnya apa, ucapannya apa? Ya? Ya, itu orang Indonesia. Enggak, tadi Ustaz menanyakan garis biru tadi. Enggak, bukan garis biru. Kan Tulisannya kok warna biru di sini hasad. Harusnya kan hijau. Mungkin ada yang bilang Ustaz harusnya hijau ya kan? Oh, Kan hasad. iya. Hasad, bahasa kita hasad. Karena jawabannya gini, Bu. Bukan biru, hitam di sini malah. Di sini kok hitam. Di mana? Di buku Biru, Ibu. Bu. Biru, Bu. Biru tua. Biru tua. Biru tua. Biru tua. Ya. Jadi hasada, hasad. Nah, kenapa bukan hijau? Karena dia di sini kata kerja. Hasada di sini artinya dia telah hasad. Maka dia warna biru. Kecuali memang tulisannya hasad, maksudnya hasad tanpa dia telah. Nah, itu baru hijau. Oke ya, paham ya? Dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia telah hasad. Nah, berarti hasada ini fi'il madhi. Hasada, hasadu. Ayo, teruskan. Hasada, nah hasada. Hasata, hasadatum. Hasadata, hasadatum. Hasada, dia telah hasad. Hasadu, mereka telah hasad. Kalau hasid,
kamu telah Kamu hasad. telah hasad. Hasadtum kalian telah Kalian hasad. telah hasad. Hasatu, Aku telah telah hasad. hasad. Hasadena. Kami telah Kami telah hasad. Iya. Sudah jelas maknanya? Nah, kita jelaskan dulu ya. Kalau ini hasidin. Coba, siapa yang mau sebutkan pola isim fa'ilnya hasidin? Hasid. 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 Hasidin. Hasidah. hasidah. Nah, ini murojaah, mereview kembali pelajaran yang dulu. Isim fa'il ya. Oke, kita kembali ke maknanya. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kita, a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepada Rob. Ya, Rob itu berarti yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang memelihara, itu Rob. Jadi jangan terjemahin gini. Katakanlah aku berlindung kepada pencipta subuh. Kalau Bapak Ibu hanya bilang pencipta, Rob itu hanya diterjemahkan pencipta, terlalu sempit maknanya. Memang Allah itu mencipta, tapi bukan hanya mencipta Rob itu. Makanya lebih pas di sini Bapak artikan Rob, Tuhan. Daripada Bapak bilang, katakanlah aku berlindung kepada pencipta subuh. Kalau cuma pencipta, nggak semua berarti. Sementara Allah itu mencipta, dia memelihara, dia merawat, dia mengatur. Nah, makanya terjemahkan aja Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatur atau ya pokoknya ada robnya lah. Katakan aku berlindung kepada Rob, ya, Tuhan yang menguasai. Ya, jangan cuma bilang menguasai, tapi Tuhan yang menguasai apa? Al-Falak, subuh. Kenapa Allah hanya sebutkan subuh? Bukannya Allah semua dia kuasai, siang, malam, subuh. Karena ya kan Allah kuasai semua. Makanya tadi ya kan makanya di ayat-ayat yang lain Allah bilang Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya semua. Tapi kenapa di sini khusus Allah sebutkan aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh? Apakah Allah hanya menguasai subuh? Enggak. Menunjukkan waktu subuh itu perlu kita berhati-hati. Waktu subuh itu waktu malam. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan kejahatan terjadi di siang hari atau di malam hari? Malam hari. Kebanyakan terjadi di malam hari. Ya, dan kebanyakan susah ditepis atau susah dijaga itu di malam hari. Ya, di situ ular masuk ke rumah di malam hari kita nggak tahu. Pencurian itu terjadi biasanya di malam hari. Ya kan? Dan masih banyak kejahatan-kejahatan, perampokan terjadi di malam hari. Makanya Allah bilang katakan berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Ya. Dari kejahatan-kejahatan min syarri, dari kejahatan-kejahatan ma khalaqu, apa yang telah dia ciptakan. Ya. Dari kejahatan ular, hewan hewan misalnya ya, kalajengking, kemudian dari kejahatan misalnya perampokan ya, dari kejahatan-kejahatan manusia baik jin maupun manusia. Ya, pokoknya yang diciptakan oleh Allah. Kita disuruh berlindung, ya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Semakin gelap, ya semakin nyenyak tidur kita. Ya enggak? Semakin kita nggak bisa tahu apa yang terjadi. Ya udah kita serahkan sama Allah. Ya Allah, saya mau tidur, saya mau ini, tolong jaga kami. Hanya Allah yang bisa jaga, siapa yang bisa jaga? Kita butuh tidur. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah bilang, Ada Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. ya, saya terlempar atau semuanya? Enggak, Pak Ustadz, Pak Ustadz aja aja. tiba-tiba. Oke, Ustaz kembali ya. saja yang terlempar. Oke, kembali lagi. Ya, makanya kita berlindung ini. Masih di siang hari sudah terlempar kita. Amin syari. Wa min syarri, dan dari keburukan apa? Ghasikin, malam apabila telah gelap gulita. Udah kita butuh tidur di malam hari. Ya. Ya, yang bisa menjaga itu hanya Allah. Allah yang tidak pernah tidur. Allah mengurus kita semua. Allah suruh kita berlindung sama Allah. Nah, makanya kan
Salah, ini kita harus rutinkan ini Pak. Zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, ini kita disuruh baca ini. Al-Falaq, An-Nas. Iya kan? Nah, apabila telah gelap gulita. Oke. Kemudian Allah bilang lagi, dari apa lagi kita berlindung? Wa min syarrin naffatsat. Dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Saya tanya, kenapa Allah bilang di sini perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup? Kenapa harus perempuan? Kenapa nggak laki-laki aja? Ya kan bisa aja Allah bilang naffasin, laki-laki penyihir yang banyak meniup. Naffasun, perempuan-perempuan laki-laki yang karena pelakunya adalah istrinya Abu Lahab. Oke. Jadi perempuan kan? Tapi di sini perempuan banyak perempuan, Bu. Nah, jawabannya gini, Bu. Jawabannya karena perempuan itu sihirnya lebih hebat daripada laki-laki. Ya. Perempuan itu sihirnya lebih hebat daripada laki-laki. Coba, ada nggak Pak Lampir? Yang ada apa? Malampir. Yang ada Mak Lampir. Ya. Dan memang ya sihir perempuan itu. Tapi ada Mbah Dukun, Pak Ustadz. Ada apa? Mbah Dukun. Mbah Dukun. Oh gitu ya. Mbah bisa perempuan, bisa laki-laki loh, Pak. Oh, bisa perempuan juga. Mbah Dukun ya kan. Mbah itu kan bisa orang tua perempuan, orang tua laki-laki. Mbah. Oke, intinya kembali ke situ. Ya, dan di situ artinya Allah mau mengatakan memang perempuan itu jago, hebat dalam sihirnya. Ya, bagi yang penyihir ya, yang betul-betul penyihir. Allah mau ingatkan, berlindung sama Allah. Sehebat-hebatnya perempuan melakukan sihirnya, dan itu juga terjadi di zaman Nabi. Ya, bahkan mungkin sampai sekarang lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindung sama Allah yang menguasai semua itu. Oke? Yang meniup dari buhul-buhul, dari ikatan-ikatan, ya. Santet, ya, apalagi pokoknya ini kebanyakan terjadi di malam hari. Ya. Kebanyakan terjadi di malam hari ketika orang-orang tidur, ya mulailah orang melakukan itu aksinya. Ya, kemudian Allah bilang di akhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasada. Ya, dan dari keburukan orang yang hasad idza apabila hasada, apabila dia telah hasad. Kenapa Allah bilang begitu? Dan dari karena gini. Karena orang dari hasad itu akan melakukan sihir, Pak. Hasad itu apa sih? Hasad itu adalah dia tidak senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Misalnya temannya satu sekantor, dia jabatannya naik jabatannya ya, dapat jabatan baru. Iri. Nah, iri, tapi bukan cuma iri, Bu. Hasad itu lebih dahsyat dari iri. Kalau iri hanya sekedar dalam hati saja. Kalau hasad ingin menghilangkan bagaimana orang ini lengser dari kedudukannya. Dia akan berusaha. Ya tadi santet lah, dia kirim dukun lah, dia kirim preman, ya kan? Untuk melakukan kejahatan-kejahatan kepada orang ini, ya kan? Nah, itu bermula dari situ, akhirnya muncullah itu sihir-sihir. Nah, maka Allah bilang berlindung kepada Allah, ya kan? Dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Saya tanya, kenapa Allah bilang di sini apabila dia hasad? Kenapa Allah nggak berhenti aja sampai dihasidin dari keburukan orang yang hasad? Kebanyakan kalau orang yang hasad itu kan pasti punya sifat dengki. Iya kan? Setiap orang berbuat hasad itu pasti dia punya sifat dengki. Sama aja hasad dengan dengki sama aja. Memang justru lebih parah, hasad itu lebih parah daripada dengki. Iya, sifat hasad maksudnya. Ya, jawabannya gini, Bu. Karena kalau orang hanya sekedar hasad, itu nggak berpengaruh. Saya hasad kepada dia, itu nggak berpengaruh. Tapi kapan mulai dia hasad? Ya, kalau cuma hasad kan artinya dia cuma pendam. Saya hasad kepada orang itu, hasad yang nggak senang. Makanya Allah bilang apabila dia telah hasad.
dari orang yang hasad apabila dia telah hasad. Maksudnya dia telah hasad di sini sudah beraksi. Bukan cuma dia pendam dalam hatinya, tapi dia ingin beraksi bagaimana nikmat itu hilang dari orang itu yang dia hasadi. Ya, bagaimana ya dengan cara-cara yang tidak yang buruk ya, dengan dukun lah, dengan sihir lah, dengan misalnya pakai jin lah, dengan mengirim preman lah. Nah, ya kan? Kalau cuma hasad ya nggak berpengaruh, tapi ketika dia sudah beraksi, idza hasada, apabila dia hasad, ya baru dia akan beraksi. Allah suruh berlindung. Nah, jelas Bapak Ibu? Enggak Ustaz. Jelas? Kurang jelas Ustaz. Belum. Apanya belum jelas? Kan gini Pak Ustadz, di sini kan berlindung dari keburukan orang-orang hasad. Enggak, bukan orang-orang hasad, orang yang hasad. Orang yang hasad apabila dia telah hasad. Kalau dia telah hasad, dia nggak usah berlindung lagi dong. Orang dia telah hasad. Oh enggak. Yang gimana ya? Kita yang berlindung kita. Yang berlindung kita, Ibu. Berlindung kepada orang. Action. Kita berlindung supaya enggak ada yang hasad sama kita gitu loh. Ami dan berlindung dari keburukan orang yang hasad. Dia Apabila dia telah Dia hasad. hasad. Apabila dia telah hasad. Iya, mungkin maksudnya apabila dia sudah melakukan kebenciannya itu. Betul, kan? itu Pak, Gitu ya. aksinya dia sudah beraksi. Itu sudah melakukan ya, iya. Kalau cuma hasad itu nggak ngaruh. Dia cuma Iya. hasad aja. Maksudnya hasad itu berarti hanya sebatas dia dalam hatinya. Iya. Ya. Jadi kalau Dia nggak masih niat senang. aja nggak apa-apa gitu ya. Kalau udah melakukan actionnya itu baru masalah. buat Nanti kita Allah gitu. bilang idza hasada. Nah, itu kan kalau dia sudah mulai hasad, maksudnya di sini dia sudah mulai hasadnya, sudah mulai beraksi. Jadi di garis bawahi kata hasad yang terakhir itu maksudnya dia sudah beraksi. Nah, itu kita berlindung dari itu supaya nggak kena kita. Kalau dia sihir kita nggak kena. Kalau dia pakai jin, insya Allah kita dilindungi. Paham ya? Tapi kenapa ini tulisannya hitam? Bunda itu biru, Bunda, bukan hitam, Bunda. Biru tua, Bunda. Biru tua. Cuma kelihatannya kayak hitam. Ungu ya, hampir dekat ungu sih. Oke, sekarang surat An-Nas. Saya rasa jelas ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini surat yang luar biasa sebenarnya. Ya. Ini surat Al-Falaq dengan An-Nas ini disebut dengan mu'awwidz. Dibaca mau tidur, kita kumpulkan tangan kita begini, Pak. Kalau mau tidur, kumpulkan tangan begini. Baca itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian tiup. Tiup kan kemudian ke seluruh badan. Itu sunnahnya ya. Jelas? Ya Allah. Oke, baik. Kita break dulu Bapak Ibu. Kita break dulu 5 menit, kita masuk lagi ya. Setelah itu kita bahas surat An-Nas, kemudian selesai. Boleh break dulu? Baik, Ustaz. Ya? Boleh, Ustaz. Ya, break dulu ya. Oke. Ayo, Bu. Baik. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sudah gabung semua? Sudah, Ustaz. Ya. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan Ibu Atin dibaca. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Atin Kusmiatun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Qul a'udzu birabbin birabbin ditahan banyak birabbin nas. Baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, syukron. Qul, garisnya hitam. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai kita semua, katakan. Ya. Ini perintah kan hitam, garisnya hitam, hitam perintah akhiranlah. A'udzu, aku berlindung. Berlindung Berlindung pasti ya, kepada. Kalau berlindung itu kepada kan? pada Nah, pada makanya bi di Tuhan, sini diartikan pada. Tuhannya manusia. Ya, Tuhannya manusia. Tuhannya Ya. manusia. Iya. Qul a'udzu ya aku. A'udzu. Aku berlindung kepada Robnya manusia. Ya. Malik. Robbi jelas ya. Raja. Rob nas Raja dari manusia. Malikin nas. Malik warna hijau Bapak Ibu. Malik Raja. ya, karena ini bahasa Indonesia. Diterjemahkan dia raja. Ya kan? Raja. Tapi Malik itu arti apa namanya? Malik kan raja. Iya, Malik raja, makanya hijau kan? Malik raja. Nah, penguasa kan? Malik. Nah, kan? Malikin nas. Ya. Berarti raja manusia. Rajanya manusia. Jadi kalau ada raja, Tuhannya manusia. manusia itu manusia, Ilah kan raja, ilahi. ada juga rajanya manusia. Ilah, warna hijau. Ini sering kita sebut ilah. Ya. Ilah Kepada- Tuhan. La ilaha. Ilaha itu artinya apa? Sembahan. Ya, coba cari di ini. Saya tahu kesembahan, cuma ada nggak Iya. di sini? Sembahan. Di kertas biru, hijau aja Ustaz. Oh ya hijau ya. Afan. Ilah dia artinya sembahan. Ya, sembahannya siapa? Anas, sembahannya manusia. Sembahan manusia. Sembahan manusia. Oke, yang gampang-gampang kita lanjut. Manusia. Oke. Nah, di sini baru jenis perlindungannya apa? Min syarri, dari kejahatan. Kejahatan atau keburukan ya. Oke, min Keburukan. syarri al-waswasi. Waswas. Ya, apa al-waswas di sini? Bisikan. Bisikan. Iya, bisikan. Bisikan siapa? Al-Khonnas. Al-Khonnas siapa Al-Khonnas? Ya. Manusia. Lo kan ada nasnya, masih ada manusia. Oh, dibisikkan di balik manusia gitu. Bukan manusia ini, Bu. Ini Khonnas, beda dengan Anas. Ini Khonnas. Yang banyak Konas beda ya. Konas itu apa? Konas. Khonnas itu iya. banyak Bisikan setan ya, setan ini. Cuma dia enggak Ada dalam kurung ya, dalam. persembunyi. Coba kalau terjemahannya bagaimana? Siapa yang buka terjemahan? Ya ini ada konas ada. yang Banyak bersembunyi. Ya, Khonnas yang banyak bersembunyi. Ada tambahannya lagi enggak ada ya? Enggak ada. Dari Ada. kejahatan. setan. Jadi bisikan-bisikan kan yang banyak bersembunyi gitu. Ya, dari bisikan-bisikan yang banyak bersembunyi. Ya, yang banyak bersembunyi. Oke. Apa itu? Alladzi jangan diartikan orang yang ya. Alladzi memang orang yang, tapi juga bisa diartikan yang. Kenapa? Yang. Karena di sini Alladzi dia berbicara orang-orang tentang yang. jin dan manusia. Ya. Karena bisikan itu, bisikan setan itu bisa dari manusia, bisa jin. Sementara orang yang itu menunjukkan manusia. Tapi di sini Allah bilang alladzi, berarti yang. Bisikan yang. Oke? Alladzi yang yuwaswisu. Nah, apa yuwaswisu? Yang membisikkan. Yang membisikkan. Fi sudurin nas. Ya, kamu yang membisikkan. Enggak, bukan kamu. You itu dia. Tapi nggak usah dibilang dia karena di sini sudah diwakili oleh yang. Kalau yang berarti dia orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu berarti dia. Mereka. Ya, yang yuwaswis, yang membisikkan di dalam sudurinas, dada manusia. Dada manusia minal jinnati wanas, dari jinna itu jamak dari jin. Kalau satu jin namanya jin, kalau banyak jin namanya jinnah. Jadi dia bentuk jamak atau plural.
Ya. Bisa diartikan para jin atau diartikan golongan jin, sama aja. Jinnah itu jin, jinnah. Dari para jin dan manusia-manusia. Dan manusia ya, dan manusia. Oke, kita ulang ya. Kita terjemahkan qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung pada Robnya manusia atau Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Apa yang kita minta perlindungan? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang banyak bersembunyi. Nah, ya, bisikan yang yang bersembunyi. Ya, berarti yang tidak terlihat. Dari jin, bisikan-bisikan mereka yang tidak terlihat. Ya kan? Apa yang mereka lakukan? Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan fi sudur. Sudur itu dada. Membisikkan ke dada. Emang membisikkan ke dada? Bukannya ke hati. Sudur itu artinya, coba lihat. Sudur artinya apa? Sudur. Dada. Dada. Emang membisikkan ke dada atau ke hati? Dada manusia. Enggak, saya tanya. Emang kita kalau dibisikkan itu ke dada atau ke hati? Hati ya. Terus kenapa Allah bilang di sini sudur? Hati. Hati tapi tempatnya di dada. Hati ada di dada. Ya, ini Bu dada ya di depan ya. Kalau di dalamnya dada itu namanya hati. Ya, Allah sebutkan sudur maksudnya hati. Secara asal sudur artinya dada, tapi maksudnya itu adalah membisikkan ke dalam hati. Tapi Allah pakai sudur ya. Nah, bisa itu. Sudur itu dada-dada. Jadi terjemahkan dada nggak apa-apa. Maksudnya itu hati. Nggak mungkin ada yang bisa pahami dada maksudnya yang lain. Pasti hati maksudnya kan. Oke. Yang membisikkan di dalam hati-hati manusia, nas manusia. Minal jinnati, dari para jin, ya, golongan para jin, wannas, dan dari manusia. Nah, ya, oke. Yuwaswis, saya rasa nggak ada yang anu sini. Kata-katanya akan hafal insya Allah di kertas biru 1 rata-rata ada ini. Wannas. Ya, baik. Ibu Rahma, Ya. bisa tampilkan tafsirnya untuk An-Nas ini? Anak. Surat An-Nas. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ya. Kalau bisa selesai baru kita live sama-sama ya. Mana? Surat ini menangkap perlindungan diri kepada harapan mereka. Nah, sudah ini kan? Ya. Coba sampai ke bawah, Bu. Maaf. Hilang. Surat ini mencakup. Oh, hilang. Oke, ya, perhatikan. Saya baca aja ya. Ya. Surat ini mencakup perlindungan diri kepada Rob manusia, penguasa dan sesembahan mereka, dari setan yang merupakan pangkal dan materi dasar segala kejahatan. Ya kan? Di antara fitnah dan kejahatannya adalah bisikan dalam dada manusia. Ya. Keburukan dibuat seolah-olah baik untuk mereka dan diperlihatkan dalam bentuk yang indah. Nah, menggerakkan keinginan mereka agar melakukannya, menghalanginya mereka dari kebaikan, dan kebaikan diperlihatkan pada mereka dengan wujud lain. Ya, makanya disebut dengan al-waswas, ya. Ya, al-waswas itu ya. Itu maknanya luas itu. Bisikan-bisikan itu bermakna luas. Bisa kebaikan itu ditampakkan jadi buruk, ya, atau yang buruk ditampakkan jadi bagus, ya, atau dicoba dibisikkan supaya hilang darinya itu kebaikan. Ya. Di antara fitnah dan kejahatannya adalah bisikan dalam dada manusia. Sudah tadi. Setan selalu berada dalam kondisi seperti itu. Membisiki kemudian menunda bisikan bila manusia mengingat Robnya. Nah, kan? Allah selalu gandeng antara Allah bilang nih, ya, bisikan itu bisa terjadi dari manusia atau dari jin. Oke, bisikan itu bisa dari manusia, bisa dari istri, bisa dari suami, ya, bisa dari
siapa saja, bisa dari setan dan seterusnya. Tapi Allah bilang ada Tuhannya manusia. Ya kan? Allah selalu bilang ada Tuhannya manusia, raja manusia. Nah, membisiki kemudian menunda bisikan bila mengingat Robnya dan meminta pertolongan kepadanya untuk menangkal bisikan tersebut. Maka manusia selayaknya meminta pertolongan dan perlindungan serta berpegangan pada pemeliharaan Allah. Karena semua makhluk berada di bawah lanjut rububiyah dan kekuasaan Allah, ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan begini, Bu, Qul a'udzu, aku berlindung kepada Rabb manusia. Jadi makna Rabb itu Bapak Ibu bukan hanya sempit maknanya, Rabb itu luas. Ya. Di situ Rabb itu artinya dia mencipta, ya, Allah yang mengatur, Allah yang berikan rezeki, Allah yang kasih kesehatan. Di situ juga makna Rabb maksudnya adalah ya, kalau kita yakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan semuanya, ya, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memelihara, maka Rabb juga itu adalah tempat kita untuk beribadah kepadanya. Ya, itu makna daripada Rabb. Nah, ya. Nah, semua ubun-ubun makhluk yang melata berada dalam genggaman Allah dan di bawah uluhiyahnya yang menjadi tujuan penciptaan makhluk. Setelah kita meyakini Rabb itu menciptakan, maka beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ya kan? Mengadu hanya kepada Allah, dan semuanya hanya kepada Allah. Karena itu tidaklah tujuan itu sempurna untuk manusia tanpa menangkal kejahatan musuh mereka yang ingin memutuskan mereka dan menghalangi mereka darinya, dan ini menjadikan mereka sebagian golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya, bisikan sebagaimana berasal dari setan juga bisa berasal dari manusia. Karena itu Allah berfirman minal jinnati wan nas. Ya. Justru sebenarnya bisikan itu lebih parah dari manusia. Kalau setan kita tinggal bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Coba kalau manusia, ada yang bisiki begini-begini. Ya, ada. Misalnya nih, ada manusia bisiki begini-begini. Kita dibisiki, misalnya dibisiki beneran. Ya itu setan kan? Ya, kita enggak mempan itu dengan ucapan tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ada dia. Ya, makanya perlu dibaca lengkap ayat ini, ya. Dari jin dan manusia. Segala puji bagi Allah semata, Rabb semesta alam. Secara permulaan, penutup lahir dan batin, kita memohon kepada Allah menyempurnakan nikmatnya, memaafkan dosa-dosa kita yang menghalangi kita dari berbagai berkahnya. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan keinginan hawa nafsu kita yang melenyapkan renungan ayat-ayat Allah dari hati kita. Kita berharap kepadanya semoga tidak menghalangi. Ya, ini hanya doa-doa terus ke bawah. Terus ya. Sudah sampai sini aja, Bu? Ya, gitu. Oke, Sampai sini, selesai ya. Ya, intinya itu adalah bagaimana kita meminta doa kepada Rabb manusia, ya, rajanya manusia, sembahan manusia dari bisikan-bisikan, baik dari bisikan manusia maupun bisikan jin. Artinya kembali lagi kepada bagaimana kita menggantungkan semuanya hanya kepada Allah. Baik Bapak Ibu, itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita membahas 3 surat ya. 3 surat. Nanti kita akan coba menghafalkan kertas ajaib ini. Bukan kertas ajaib, kertas biru 1. Sebenarnya ini dihafal, tapi saya nggak tahu, masih yakin nggak sama Bapak Ibu menghafal. Insyaallah. Soalnya udah lama nggak menghafal ini. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Nanti saya akan kirim nadanya bagaimana ya. Kata-kata ini bagaimana cara menghafalkannya. Oke. Baik, demikian. Boleh di ini Bu? Ya. Share screen-nya. Kertas biru. Ya, kertas biru 1. Nanti saya kirim videonya. Cara menghafalnya. Ya, nanti saya kirim videonya, Bu. Ya, nanti saya kirim videonya. Nadanya ya. Hampir sama dengan kertas ajaib. Nah, oke? Ya, baik. Oke. Saya rasa cukup. Masya Allah, Ibu Linda masih di perjalanan, Bu. Ya, Ustadz, maaf. Ini hilang timbul tenggelam ini Ustadz ininya. Oh, Masya Allah. Sinyalnya, mohon maaf. Tapi saya ngikutin Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari awal, Bu ya?
Ya, tadi mental terus masuk lagi, mental lagi, masuk lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ini kemana lagi nih, Bu? Kayaknya sudah di Indonesia masih keliling-keliling juga ya? Perjalanan dari Jambi menuju Palembang, Ustadz. Insya Allah kita bermalam di Palembang, nanti baru melanjutkan lagi. Jadi kemarin baru dari Medan ke Pekanbaru bermalam di sana. Kemudian sekarang dari Pekanbaru Jambi sekarang ke Palembang, Ustadz. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga selamat Bu sampai tujuan dan sehat selalu, Ibu Linda dan kepada semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah ya kita akan terus belajar ya setiap kita selesaikan juz 1. Sangat bermanfaat pastinya Bu ya. Juz 30 ini. Insya Allah. Ya, juz 30 supaya hafalan-hafalan kita disertai dengan makna. Jadi Bapak Ibu kalau sholat coba. Bapak Ibu kalau sholat nanti baca 3 kul ini sambil dihayati maknanya. Insya Allah. Ya dihayati maknanya. Jadi nggak buru-buru, ya. Kemudian penuh dengan apa namanya itu istilahnya? Penuh dengan kekhusyuan, ya penghayatan. Misalnya nih, qul huwallahu ahad. Ya katakanlah, ya. Dialah Allah yang satu dalam mencipta, satu dalam memelihara, satu dalam menjaga, satu juga dalam sesembahan, dalam menyembah. Kita hanya satu juga. Ya kan? Nah, jangan sampai selama ini kita ternyata beramal karena ingin dilihat orang. Berarti nggak beramal yang tadi. Allah bilang Allah hanya satu. Kita bilang Allah hanya satu. Tapi dalam bukti nyatanya ternyata kita beribadah juga kepada orang lain. Kepada manusia, berarti nggak murni itu. Nah, ya kan? Jadi ketika sudah kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, udah, yang lainnya kecil semua itu. Usaha kita kecil, ya, bisnis kita kecil. Tapi kalau sudah bilang Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, ya nggak? Ketika kita takbir Allahu Akbar, dunia itu kecil Bu. Yang besar itu hanya Allah. Ya, satu-satunya. Maka jadikan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Jadikan semua pekerjaan kita hanya untuk Allah. Untuk Allah. Nah. Ya. Masya Allah. Terima kasih juga dari kelas B sudah bergabung dan saya anggap sudah kelas A. Semua kelas A insya Allah ya. Semoga bisa istiqomah dalam belajar dan sama-sama kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dengan memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Ya. Oke, Pak Rahmat, sebelum ditutup mungkin ada sosialisasi, Pak. Sosialisasi ini pembangunan masjid dan pesantren. Boleh. Ini sudah dibuka donasi wakafnya sudah dibuka. Kalau teman-teman mau wakaf bisa langsung. Saya belum